Oke, cita-cita jadi advokat. Kenapa sih dengan tema ini Anda Iya, merasa orang Pekanbaru sudah mulai beralih profesi iya, dari yang kan biasanya PNS jadi salah satu profesi yang paling digandrungi ya. iya, iya, iya. Karena kayaknya itu jadi apa ya profesi yang paling dicintai oleh mama dan papa mertua. Nah, Benar-benar. ini advokat nih sekarang nih, udah beralih berarti. Nah, ini advokat. Mm-mm. Itu kan kalau diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan advokat. Mm. Ya, peran dan tugas fungsi serta manfaatnya di mata masyarakat itu Mm. ada berbagai macam. Di Mm-mm. antaranya adalah pengacara gitu ya, Mm-mm. tukang acara Tapi gitu. sebenarnya sama kan, pengacara, advokat, Advokat konsultan ini hukum. secara general Oh gitu. seperti jurnalistik gitu ya, Heeh, pers gitu ya. Pers heeh. itu kan Kata benda. menyebutkan tentang mengeneral Heeh, gitu. Pers si, itu ada banyak cabang, ada medianya. Ya, ya, jurnalis, ya, ya. ada pemimpin redaksi, kemudian Mm-mm. ada dia juga sebagai Iya, redaktur, iya, kemudian iya, ada iya. koordinator liputan itu. Itulah Jadi orang-orangnya ya. betul. Jadi Hmm. peran dan fungsi advokat banyak, di Hmm. antaranya pengacara, ada konsultan hukum, kemudian juga dia Legal auditor, sebagai perancang naskah auditor, dia hukum. juga bisa merangkap sebagai orang yang mampu memediasi gitu ya Mm-mm, atas mediator. keahlian yang dia miliki begitu. Kemudian dia juga bisa membantu masyarakat memberikan advice hukum ya, memberikan nasihat-nasihat hukum dan lain-lain. Itu banyak peran dan tugas fungsi. Kalau pengacara ya umumnya pengacara ini adalah dia mewakili klien atau mendampingi klien atau membantu memfasilitasi di dalam penanganan perkara klien di peradilan ya. Oke. Makanya ada hukum acara, Mm-mm. hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara dan lain-lain sebagainya. Makanya disebut pengacara, tukang acara gitu ya. Dialah nanti akan beracara di pengadilan. Mm. Nah, memang benar ketika menjadi profesi advokat itu ada banyak syarat dan ketentuan. Dan ini kenapa tema Anda ini angkat muncul ya tema ini. karena banyak yang bertanya, Pak, boleh nggak magang di kantor Bapak Perlindungan? Itu Mm. banyak yang ingin magang. Oh iya, sampai Anda buat seleksi khusus saking banyaknya Ya, permintaan. ya memang ada beralasan kenapa saya tidak menerima seluruhnya yang Mm. ingin magang Mm. atau Kenapa saya tuh? justru tidak menerima anggota magang gitu ya. Kenapa? Karena kan di sela-sela banyak perkara yang saya tangani, saya mungkin gitu ya jarang ke kantor. Oh, sering Jarang ke kantor. Karena sering kalau keluar Anda ya? anak-anak magang itu kan butuh bimbingan. Anak-anak ini butuh diajarkan Bener. bagaimana sistematika di dalam Mm-mm. pembuatan surat kuasa, surat gugatan, jawaban replik, duplik, dan kesimpulan dan sebagainya terkait dengan peran dan fungsi advokat itu sendiri. Jadi ketika tidak memiliki ruang waktu yang khusus banyak tentang itu, takutnya si anak-anak magang akan terlantar dan dia menganggap bahwasanya kok diterima saya magang ternyata saya hanya sebatas di kantor duduk-duduk saja, Mm-mm. Mm-mm. bermain handphone, Jadi gantungan kunci aja lah istilahnya jadi ya. tukang bersih-bersih buka pintu begitu ya gitu Nggak dapet kesannya. nih ilmu yang mereka Dia ekspektasikan. orientasinya dia Mm. ingin berinvestasi banyak akan dapatkan ilmu Nggak hukum, dapat. di dalam hukum acara dia nggak dapat gitu kan. Ya, ya, Nanti ya. ada masa-masa saya akan rekrut itu. Mhm. Yang kedua ini kan di Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Pekanbaru ya, Pradi Suara Advokat Indonesia itu menyelenggarakan beberapa kegiatan. Di Oke, antaranya adalah pendidikan khusus profesi advokat, oke. ujian profesi advokat, dan Mhm. penyelenggaraan penyumpahan dan pengangkatan advokat. Gitu. Mhm. Nah ini ketika saya share tentang informasi ini, masyarakat banyak bertanya, oh, memangnya apa ya menjadi syarat advokat? Mhm. Menjadi sebuah nilai daya tarik begitu masyarakat ingin menjadi seorang advokat. Nah, secara kedudukan advokat ini adalah sebagai profesi yang mulia, profesi Amin. yang kedudukannya sama-sama sebagai penegak hukum di bangsa kita. Selain ada kepolisian, ada Kejaksaan Republik Indonesia, hakim gitu ya. Advokat juga bagian dari penegak hukum itu sendiri. Nah, banyak masyarakat yang bercita-cita ingin menjadi penegak hukum, membantu masyarakat, membantu masyarakat kurang mampu yang akan dia berikan bantuan secara cuma-cuma. Nah, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, toh baik secara profesional, ada jasa di sana dan atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, otomatis dia kan harus memiliki dasar kedudukan dirinya untuk bisa membantu. Salah satunya, selain dia adalah misalkan advokat, paralegal sebenarnya juga bisa gitu ya. Orang-orang yang bukan mesti sarjana hukum tapi dia memiliki keilmuan hukum
acara hukum-hukum yang terkait dengan peran dan fungsi advokat di luar dari pengadilan dia bisa membantu. Tapi kalau advokat dia akan membantu baik di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan, gitu ya. Dalam pengadilan ada persidangan-persidangan, Hmm. gitu ya. Berbagai macam persidangan seperti saya jelaskan ada hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, Ya, hubungan banyak industrial dan pokoknya. lain-lainnya. Mhm. Kalau yang di luar dari pengadilan ya bisa saja Mhm. memediasi, bisa saja memberikan advice hukum, melakukan somasi, Mhm. surat-surat teguran dan lain-lainnya. Kemudian atau melakukan pendampingan terhadap klien yang dipanggil kepolisian gitu ya untuk didengarkan keterangannya. Memenuhi Didampingi panggilan itu ya. di luar dari proses pengadilan. Nah, Mhm. untuk menjadi orang yang seperti saya sebutkan, di antaranya itu ya selain dari paralegal juga harus menjadi advokat. Nah, syarat-syarat menjadi advokat apa? Yang diatur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Apa tuh? advokat itu ada banyak syaratnya yang harus dia penuhi. Dan Oke. ini selain dari sifatnya umum juga sifatnya khusus. Hmm. Nah, kalau yang sifatnya umum ya dia adalah sebagai warga negara Indonesia. Oh, nggak boleh WNA jadi advokat Tidak di boleh. Indonesia. Kalau dia mau menjadi advokat Indonesia harus Hmm. berwarga negara Oh, Indonesia. oke. Dan yang kedua adalah yang bertempat tinggal di Indonesia. Domisilinya di sini ya. Indonesia, tidak boleh dia walaupun warga Indonesia tapi dia tinggal di Malaysia, menetap di sana tidak bisa. Hmm. Dia harus berstatus negara Indonesia, warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Indonesia. Kenapa? Nanti ada yang mengakibatkan dia kenapa harus bertempat tinggal di Indonesia, karena Mhm. sangat hubungannya erat dengan susunan-susunan dari syarat yang selanjutnya. Oke. Kemudian dia harus tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Baik. Ya, Jadi bukan dia abdi negara ya. tidak sebagai status sebagai negeri sipil, Hmm. tidak boleh TNI, tidak boleh Polri, tidak Mhm. boleh pegawai negeri Kenapa tuh sipil, Bang? Itu pemerintah daerah dan lain-lainnya. akan memblurkan dia sebagai pembela si Bisa klien apa gimana bisa sih? berdampak independensi, Oh iya iya kemudian iya tidak iya. merangkap di dalam jabatan struktural dari keorganisasian advokat yang sifatnya harus independen, yang bersifat ada hubungan dengan lembaga kenegaraan gitu kan. Hmm. Boleh dia berstatus PNS, PNS. tapi dia harus mengundurkan diri lah gitu. Dia Hmm. tinggalkan salah satu profesinya atau dia memang sudah menjabat sebagai berprofesi sebagai advokat, Hmm. lalu dia masuk terima di PNS, tinggalkan itu. Nggak boleh lagi nangani kasus sebagai advokat Tidak berarti. boleh berperan Oke. dan fungsi sebagai advokat. Tinggalkan di Pilih antaranya. salah satu ya. Tinggalkan advokat atau tinggalkan PNS atau tinggalkan Dan sebaliknya lah. advokatnya gitu ya. Yang Mhm. penting tidak ada hubungan dengan status sebagai negeri. Hmm. Bahkan menjadi anggota dewan sekalipun ya, Mhm. ketika dia menerima jabatan amanah dari masyarakat, dia harus tinggalkan advokatnya. Atau Hmm. dia pilih, oh aku tetap menjadi advokat lah, aku tinggalkan anggota dewan. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena tidak bisa dicampur adukkan profesi advokat dengan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kenegaraan gitu Oh, ya. supaya terjaga kenetralannya Ya, tadi ya, independensinya yang ya. jelas tidak ada hubungan gitu. Sip sip. Yang kemudian dia harus kalau mau disumpah atau dilantik ada pengangkatan Jadi advokat, dia advokat. minimal usianya adalah 25 tahun. Oh, Hmm. minimal banget tuh. Ya, jadi misalkan dia tamat nih wisuda sarjana Hmm. hukum 23 tahun gitu Mm-mm, ya belum usianya boleh. misalnya, setelah dia mendapat ijazah bukan bisa langsung menjadi advokat. Gitu. Tapi dia harus minimal 2 tahun. Makanya nanti diatur dalam ketentuan selanjutnya tentang syarat-syarat menjadi advokat itu selain dari ada syarat-syarat ini ada juga mengenai dia minimal sudah 2 tahun pasca dia menjadi sarjana hukum gitu kan. Mm. Kemudian dia harus wajib ini berlatar belakang pendidikan sarjana hukum. Wajib, Ya, mesti ya wajib harus. atau pendidikan ilmu hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum atau sekolah ilmu kepolisian. Nah, kemudian atau ada dia pernah ikut pendidikan di perguruan tinggi hukum militer Hmm. atau dia pernah tamat ya dan wisuda dinyatakan sebagai alumni Fakultas Syariah gitu ya, Syariah ya. Kalau dalam beberapa kampus yang berbasis Islam itu kan ada Fakultas Syariah gitu kan. Sekarang udah dicampur menjadi Fakultas Hukum dan Syariah gitu. Syariahnya sebenarnya ajaran-ajaran ataupun aturan-aturan gitu ya. Nama Oke. lain dari sarjana hukum tapi dimasukkan dalam pendidikan Syariah. hukum syariah gitu. Hmm, 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 hmm. Kemudian dia harus lulus ujian di advokat ya, lulus ujian profesi advokat di organisasi tempat ia akan bernaung. Kayak magang gitu atau Ujian maksudnya? ya. Oh. Jadi setelah dia
Selesai dinyatakan mengemban lulus sarjana ya, hukum gitu ya? magang, Mhm. setelah magang gitu ya selama 2 tahun, atau dia setelah tamat minimal 2 tahun pasca dia sudah di Fakultas Hukum Mmm, gitu ya, mhm mhm. dia harus ikut ujian minimal. Mmm. Di dalam ujian tersebut dia dinyatakan lulus di organisasi advokat. Misalkan saya di Peradi, ketika dia mau bergabung di organisasi Peradi saya, Suara Advokat Indonesia, dia harus ikut ujian profesi advokat dan dinyatakan lulus. Emang ada yang nggak lulus ya? Banyak. Kalau Oh, sesusah itu berarti, Bang? setahun lalu ada 8 orang, karena saya kan ketua pelaksana panitia Mmm, panitia ujian profesi advokat gitu ya. mmm, Tahun lalu itu ada 8 orang, dan tahun ini mhm. tahun Akan diadakan sudah lagi? Oh sudah sudah? diselenggarakan Sudah dan selesai? dinyatakan lulus semuanya. Karena Wow. sebelum mereka ujian ya kita lakukan pembinaan, kita kasih saran-saran untuk membaca ini, untuk kau belajar cara membuat surat Kisi-kisi lah ya? khusus, ya Mhm. betul, tapi tidak memberikan soal dan jawaban karena soal dan jawaban tiap tahun berubah-ubah ya. Mmm. Dan antara duduk kita di sini di sebelah kanan sebelah kiri itu beda-beda soalnya. Oh, Diatur dengan jadi nggak akan bisa acak, nyontek nggak bisa ya? nyontek. Jadi kalau dia soal nomor 3 apa jawabannya, dia pastikan berbeda Iya dengan iya yang iya. Oke sebelah, oke, itu keren dia. keren keren. Kemudian dia minimal magang Mhm 2 tahun, ya, minimal mhm magang 2 tahun terus-menerus pada kantor hukum. mhm. Ya. Kantor hukumnya terserah, maksudnya apakah yang harus udah lama banget berkantor, udah Ya, menangani sekian kasus atau yang di baru kantor juga hukum boleh? minimal 7 tahun yang untuk kantor polisi. Kalau saya kan sudah Oh, lebih dari 7 tahun. oke, Misalkan kantor ada hukum Anda. anak-anak yang ingin magang, Mhm, lah boleh. untuk sebagai syarat dia untuk dilakukan penyumpahan dan pengangkatan advokat, sama saya sudah bisa. Nah, minimal Mmm, advokat yang mhm. sudah kepada senior ibaratnya gitu ya, Yes yes walaupun tidak ada yes. senior dan junior, karena kalau sudah sama advokat itu rekan namanya, minimal 7 tahun. Profesi advokat yang di senior tersebut minimal magangnya 2 tahun berturut-turut tanpa jeda, gitu ya. Oke oke. Dan di sana dia nanti bukti magang selama 2 tahun, si kantor hukum tempat dia bernaung itu memberikan surat keterangan, beberapa surat keterangan. Mmm, Baik pertama adalah terkait dengan dia pernah magang selama 2 tahun, mhm pernah menangani perkara perdata pidana dan lain sebagainya, mhm, kemudian dibuktikan dia tidak menerima gaji, itu ada mmm. surat keterangan itu, tidak menerima honor Oh, ataupun selama gaji. magang nggak boleh nerima gaji ya? Ya kalau si advokat seniornya ingin memberikan honor terhadap Silakan. dia, boleh. Tapi kalau dia berorientasi cari duit, pergi kau dulu ya. Karena mana ada kantor hukum di sini mau magang, tempat senior, tapi dia berharap cari duit, silakan pergi. Nggak akan ada itu. Dia udah mau cari ilmu, tapi minta duit pula sama si pencari ilmu, nggak mungkin. Dan ada Paham sejumlah paham. advokat yang senior mau menerima anak-anak magang, yang anak magang harus bayar sama si Iya kantor iya iya. hukum. Karena Dia dia harus nyari ilmu nih ya. cari ilmu gitu. Kadang kan banyak nih anak-anak magang Heeh, atau anak-anak yang ingin magang lalu heeh, bertanya honornya berapa gitu heeh kan. heeh. Honornya berapa, lalu kemudian dia orientasinya cari duit. Dari Mhm, situlah mulai kehancuran dia bercita-cita sebagai advokat yang orientasi duit, karena dipastikan ketika dia tidak menemukan mhm. kantor-kantor hukum Yang mau menggaji senior dia? yang mau gaji dia lalu dia tidak dapat, disitulah mulai kehancuran dia ingin menjadi seorang profesi advokat. Mmm, Tidak akan berhasil. Kenapa? Karena begini, ini di dalam dunia advokat mhm, itu, dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 mmm. itu juga mengamanahkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Oh, Jadi kalau dia tidak tahan-tahan bagaimana memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, lalu orientasinya harus duit, lalu dia kesampingan orang yang kurang mampu mmm, untuk dia tidak berikan bantuan hukum karena tidak bisa membayar, mhm. wah ini kebablasan seorang advokat di sana. Dan hampir merata advokat, ya, kalau yang sepengetahuan saya itu pasti pernah memberikan bantuan secara cuma kepada masyarakat. Iya Itulah iya sebagai iya bentuk iya. pengabdian dia kepada masyarakat, pengabdian dia kepada masyarakat yang kurang mampu, pengabdian kepada negara. Tapi kalau dia setelah itu dia orientasinya tidak pernah memberikan bantuan, lalu orientasi Uang. adalah duit, advokat bukan tempat mencari duit gitu. Nah, kan ada menunjukkan kemewahan-kemewahan dia, advokat yang menunjukkan kemewahan tentang profesi advokatnya ternyata organisasi yang prospektif gitu ya, untuk mencari uang, untuk membeli mobil mewah, bisa banyak cewek yang menyukai, rumah mewah, cincin dan bagus. Nggak usah, nggak itu orientasi dari seorang advokat gitu kan. Mungkin akan ada nanti. Nah itu kan nilai plus. Iya, Ketika dia dapat tapi rezeki ya lalu nikmati membeli cincin, proses. lalu dapat mobil mewah, Iya, ya silakan. Dan mhm. itu prosesnya harus dilalui. Iya Harus dong, dilalui itu masa dia mau mau yang instan? mau yang menjadi advokat yang benar-benar Mhm.
masyarakat kurang mampu saja dia berikan bantuan secara cuma-cuma dengan profesional, Mm-mm. apalagi yang perkara profesional, yang Hmm. ada honor dan ada jasa di sana, pasti akan lebih profesional atau memang sama-sama profesional. Di Pekanbaru tidak Hmm. bisa. Boleh sih, tapi harus mendaftarkan diri keluarga negaranya Harus jadi jadi warga Indonesia negara gitu ya. Indonesia dan syarat Iya, iya, iya. ketentuan juga harus ada hukum di Indonesia, Indonesia. Oh, gitu kan. gitu. Iya Jadi dong. misalnya saya kuliah Harus kuliah dulu 4 di tahun. Indonesia. Iya. Hah? Jadi misalnya orang Indonesia saya kuliah di Ya, di Stanford misalnya ya. iya. Terus saya balik lagi mau jadi advokat tuh nggak Nggak boleh? bisa, harus alumni Oh, alumni gitu. dari universitas karena harus Di dibuktikan gitu ya, Indonesia. harus dibuktikan dia alumni Fakultas Mm-mm. Hukum. Karena ilmu hukum yang dipelajari Hmm. itu kan di Indonesia Hukumnya dengan Indonesia di harus luar Terletak negeri. Bulu yang saya apa Ternyata bulu kan Indonesia juga. itu Gimana sih? universitas apa sih yang kamu jelaskan tadi? Hah? Stanford Pak. Stanford di Di ini mana Terletak Bulu? luar negeri, luar Di negeri. mana Bukan di itu? Teratak Bulu itu. Oh bukan. Stanford masa nggak tahu sih? Nah, ya, jadi dia kan harus belajar ilmu hukum. Luar negeri itu. Harus belajar ilmu hukum gitu kan. Hmm. Pengantar-pengantar gitu. Jadi Mhm. harus sejalan dengan ilmu yang kita Oh, pelajari. siap, 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 siap. Oke deh. Terakhir tadi adalah tentang dia pernah magang sekurang-kurang 2 tahun. Mm-mm. Selanjutnya, dia tidak pernah dipidana penjara dengan Wah. ancaman atas kejahatan yang dia lakukan itu minimal 5 tahun atau lebih. Oh, jadi Nah, orang yang udah kena kasus korupsi misalnya lepas dari tuh, apa namanya hukumannya terus dia mau jadi advokat nggak boleh ya? di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Heeh. tentang advokat melarang itu. Oh gitu. Jadi harus tegas. Lain hal ketika dia Hmm. sudah menjabat sebagai advokat, Mm-mm. lalu dipidana penjara. Mm-mm. Kena kasus, Nah, kasus terus korupsi kan selesai. ada tuh beberapa Iya, sejumlah advokat betul. senior gitu dan ada yang sedang dipidana juga dan dia mau melanjutkan Karirnya di sebagai dunia advokat advokat boleh. lagi. Nggak ada persoalan. Yang penting Oh. syarat dia untuk mau masuk gitu ya. Tidak boleh dipidana penjara yang ancaman pidananya terhadap kasus yang ia terima itu adalah atau yang dia jalankan itu tidak lebih dari ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Hmm. Gitu. Kemudian harus berperilaku jujur, baik, bertanggung jawab, adil dan berintegrasi tinggi. Ya. Hmm. Kenapa demikian? Karena itu modal dasar advokat. Mm-mm. Ya, kenapa ditegaskan bagaimana dia harus baik, jujur gitu dan dia harus bertanggung jawab, adil? Karena kalaulah dia tidak jujur, seorang advokat ya, ini Gimana? kan modal nih. Iya, iya, iya. Modal seorang advokat kan jujur tuh, Mm-mm. adil dan bertanggung jawab. Mm-mm. Ketika dia jujur terhadap kliennya, otomatis kan menimbulkan rasa senang klien terhadap kita, rasa Betul, puas gitu ya. betul. Sama lah kita manusiawi kalau menerima pelayanan yang baik dari siapapun, Pasti kita akan happy. puas. Apalagi jujur gitu kan. Mm-mm. Dan itu yang dibutuhkan. Misalkan kita seorang advokat eh, di dalam mengajukan gugatan itu adalah biayanya misal 1 juta Pak gitu kan. Lalu sang advokat mengatakan gugatan ini adalah biayanya 10 juta Pak gitu Wih, kan. gede Dia banget. up harganya padahal di dalam ketentuannya di dalam mengajukan gugatan itu sudah transparan Hmm. sekarang. Klien pun sudah bisa mengakses itu Berapa berapa biayanya, biaya-biayanya besarannya yang gitu harus kan. Berapa dikeluarkan. biaya yang harus Oh, dikeluarkan bisa iya, iya, iya. diakses dan nanti minta bukti pembayarannya karena setiap pembayaran gugatan ya Hmm. masuk ke ongkos perkara itu atau panjarnya itu sudah melalui bank di pengadilan tempat kita mengajukan gugatan. Oh, jadi nggak ada yang transaksi tunai lagi ya? Tidak melalui tunai, tidak ada transaksi mod to Bagus, mod bagus. melalui mulut ke mulut lalu secara manual tidak. Dia kirim Oh, itu jumlah pakai. perkara, biaya ongkos Hmm, perkaranya hmm, itu hmm. dan berupa panjar dikirim ke bank di Hmm. pengadilan negeri ya misalnya di pengadilan negeri Pekanbaru pengadilan negeri Pekanbaru dan itu tunjukkan sama klien Pak ini biaya gugatannya sudah dibayarkan sejumlah sekian dan biaya gugatan tidak mahal itu Hmm. apalagi advokat sudah menggunakan e-court Hmm. Apa tuh? ya internet apa menggunakan kalau kita ada e-litigasi dalam penyelesaian perkara itu dengan menggunakan sistem elektronik gitu Hmm, kan hmm, hmm. pendaftaran juga sudah menggunakan sistem elektronik jadi peradilan Oh, elektroniknya gitu iya, ya iya, iya. Oh, ada semacam barcode-nya nanti sudah yang ada bisa di sana di-scan. kita sudah punya password dan email sendiri di Hmm. Mahkamah Agung di situ gugatan itu akan jauh lebih murah gitu Hmm, hmm, nah hmm, itu hmm. transparan di sana kan pembayaran apapun di sana Nggak sudah ada lagi yang transaksi tunai ya. dilakukan dengan pembayaran melalui kirim Hmm. rekening gitu Cuma antar bayar rekening pajak kayaknya yang harus tunai ya. nah inilah Ya pokok sudahlah.
begini keadaan negara kita. Ada apa itu? Zaman sudah modern begini kok masih membayar tuh pajak. Jadi terjadi penumpukan kan. Iya, iya. Itu Lagian harus serem juga orientasinya. kali bawa uang tunai sebanyak itu kan. Itu mindset pemerintah itu harus dirubah itu. Iya, Zaman iya, sudah iya. mereka sekarang sudah menggunakan, oh kan kita sudah menggunakan OVO bisa sudah menggunakan pembayaran apa namanya dengan QRIS. pembayaran cara lain gitu. Ya pokoknya pembayaran non Lazada tunai atau lah. non Nah, tunai gitu. Anda sebut Tetap aja saja semuanya. kita harus ketemu di sana Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, ini apa gitu. Baik, baik. Itu harus perilaku dirubah terutama bagi pemerintah Provinsi Riau itu ya. Yes, Di Spenda. benar sekali. Lanjut. Kemudian diangkat dan disumpah pada sidang terbuka di Pengadilan Tinggi wilayah tempat ia berdomisili. Syarat terakhir itu adalah seorang advokat. Endingnya dia untuk menyandang sebagai profesi advokat itu Hmm. adalah dia disumpah dan Hmm. diangkat Mm-mm. di Pengadilan Tinggi tempat ia berdomisili. Mm. Misalkan saya adalah Pekanbaru, pengadilan tingginya mana? Pengadilan Tinggi Riau. Mhm. Nanti akan diselenggarakanlah sidang terbuka oleh pengadilan tinggi tersebut. Kita secara kolektif itu ramai-ramai, disitulah disumpah, nah, disitulah diangkat. Dan sebelumnya umumnya juga dilakukan pelantikan oleh organisasi advokatnya. Misalkan saya Pradi diangkat dan sumpah di pengadilan tinggi, sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh organisasi advokat. Disitulah dilantik. Nah, nanti kalau kita mau tahu ya, ini seorang advokat atau tidak, tanyakan bukti kartu keanggotaannya di organisasi tempat ia bernaung. Hmm. Ketika di dalam kartu anggotanya ada barcode, scan barcode-nya apakah benar-benar terdaftar di organisasi advokatnya. Ya, kan akibat dari pelantikan ada dapatlah kartu anggota advokat, profesi advokatnya. Dan bukti dia pernah disumpah atau diangkat oleh pengadilan tinggi, ada berita acara sumpah namanya yang ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi tempat ia berdomisili. Oke. Nah, itu pun menjadi dasar kalaulah kita mau bersidang di pengadilan, pasti hakim, ya, ketua majelis hakimnya meminta mana kartu anggota sebagai profesi advokat dan mana berita acara sumpah. Fotokopi yang dilengkapi dan ditunjukkan dengan yang aslinya. Nah, itu. Kita sebagai warga negara atau calon klien atau klien berhak meminta itu kepada si advokat agar Iya, tidak iya, iya. tertipu oleh advokat-advokat gadungan. Karena sekarang banyak advokat-advokat itu yang gadungan gitu ya. Waduh, Atau dari organisasi-organisasi advokat yang berdiri tidak ngakunya jelas. sebagai advokat yang ya samalah kayak ada pers gitu ya, ada juga organisasi Wartawan gadungan. wartawan gadungan, advokat gadungan juga ada gitu. Hmm. Dokter gadungannya aja ada kok dia bisa melakukan tindakan medis, Iya. apalagi advokat. Iya, iya, Banyak iya. sekali dan kalaulah advokat gadungan ini berkeliaran di desa-desa, Waduh. apalagi kan di desa ini kan banyak perkara-perkara ya, banyak sekali terutama soal tanah. Hmm. Ketika dia mencari advokat lalu dapat advokat gadungan, dia menyatakan adalah sebagai advokat yang bisa membantu memfasilitasi menangani perkara bapak atau ibu, ini menjadi bahaya. Hmm. Nah, ini akibat dari awam masyarakat dan masyarakat terhitung hari ini melalui Radio Barabas itu tidak awam. Jangan segan-segan tanyakan mana kartu tanda profesi advokat Anda ini, lalu mana bukti Anda pernah dilakukan sumpah oleh Sumpah. advokat. Nanti kalau advokatnya marah, dia tidak mau menunjukkan, gitu kan? Ya udah, Kan merasa rendah nih harga dirinya kok bapak nanya-nanya begitu gitu. Kalau dia benar-benar sebagai profesi advokat tunjukkan, nggak perlu marah. nggak perlu marah. Dikepoin sama calon ininya Ya ya, gitu. kliennya. Kecuali Mm-mm. ini sesama advokat nih, saya advokat lalu berhadapan dengan advokat lawan. Mm-mm. Gitu kan, ingin Mm. membuktikan saya seorang advokat, mana BAS dan KTPA-mu gitu kan, kartu tanda profesi advokatmu. Dan dia tahu kok saya advokat dan saya juga tahu dia advokat. Itu kan merendahkan berarti. Dia tidak menghargai Oh, sesama rekan sejawatnya, berarti dia sudah kayak seperti tidak percaya iya, begitu. iya, iya, iya. Kita juga bisa lakukan jawaban, saya tidak berhak untuk mengeluarkan KTPA dengan BAS kepada Anda karena itu untuk kepentingan pengadilan gitu kan. Hmm. Kalau kita udah sama-sama kenal gitu. Tapi kalau Kadang sama klien nggak sama klien masalah. wajib lah. Kalau dia tanya ya buktikan itu gitu ya. Itu paling poin penting dan advokat tidak boleh menolak perkara. Hmm? Terima perkara-perkara itu sepanjang untuk demi kepentingan memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik ini ada ongkos ataupun jasa yang diberikan ataupun bantuan yang secara cuma-cuma atau gratis sama sekali. Kapan seorang advokat tidak boleh menerima perkara ketika saya nggak mau menerima perkara lah yang perkara ini gitu kan tadi advokat kan dibenarkan
dan dilarang tegas untuk menolak perkara gitu ya. Tapi ada Tapi ada situasi hal-hal yang yang boleh yang tidak boleh menerima. advokat untuk tidak menerima Apa perkara itu itu? yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan Oke. hukum, ada hal-hal yang dia melanggar hukum akibat dari menangani perkara ini, Oke. atau terkait dengan suku, Mhm. agama, Hmm. gender dan lain-lainnya. Oh Aku gitu. tidak mau bantu kau karena kau Kristen, aku tak mau bantu kau karena kau Islam, aku tak mau bantu kau karena kau berkulit hitam, aku tidak membantu kau karena kau laki-laki. Tidak boleh. Nah, Hmm. itu baru tak boleh advokat menolak perkara tersebut. Itu dilarang dalam undang-undang advokat. Dan kode etik advokat juga mengatur demikian untuk tidak melakukan hal-hal Oke, yang oke. dapat merusak reputasi advokat itu sendiri. Mhm. Demikian. Mhm. Demikian, Jess. Terima kasih.